Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, berjumpa lagi dengan Bu Nova di Teknologi Agensia Hayati. Kali ini kita akan membahas secara general apa itu teknologi Agensia Hayati dan ruang lingkupnya serta batasan yang ada. Oke, kita coba lihat bersama-sama. Ya adik-adik, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teknologi Agensia Hayati ya, secara general ya. Namun sebelumnya kita masuk ke pokok bahasan teknologi Agensia Hayati, saya ingin merefresh ya. Kemarin saya lihat di presensi banyak sekali ada beberapa mahasiswa yang dari angkatan 2019, di mana angkatan ini kebanyakan belum pernah mengambil teknologi pengendalian hama penyakit. Nah, ini sedikit menjadi masalah bagi kita karena apa? Di angkatan tersebut kebanyakan belum tahu apa itu hama, apa itu musuh alami. Ini saya berikan overview tentang OPT. OPT itu organisme pengganggu tanaman. Apa itu hama, apa itu penyakit, apa itu gulma, saya tidak bisa memberikan banyak di mata kuliah ini karena kita di mata kuliah ini fokus terhadap teknologi Agensia Hayati. Jadi kalian harus sudah mengerti apa itu definisi hama, penyakit, dan gulma. Namun di sini saya akan beri sedikit penjelasan ya adik-adik ya. Jadi hama itu adalah binatang yang merugikan siapa? Bagi pihak manusia. Nah, binatang-binatang yang merugikan manusia ya, yang mengakibatkan penurunan produktivitas di bidang pertanian disebut sebagai hama pertanian. Begitu juga ketika mereka adalah mikroorganisme, mungkin jamur, bakteri, atau virus yang menyebabkan kerusakan, kematian pada tanaman sehingga manusia mengalami kerugian. Ini juga disebut sebagai penyakit bagi tanaman. Nah, namun apabila ini disebabkan oleh sesuatu yang mati atau abiotik ya, mungkin karena banjir, mungkin karena panas, kekurangan air, dan lain sebagainya. Ini pun disebut penyakit tanaman yang disebabkan oleh abiotik atau benda-benda tidak hidup. Kemudian ketika yang menyebabkan kerugian bagi manusia, khususnya pada praktek budidaya pertanian adalah tanaman ya. Tanaman yang berkompetisi dengan tanaman inti, ini disebut dengan gulma. Namun di sini tidak saya berikan secara detail ya. Nanti adik-adik yang merasa belum pernah tahu tentang teknologi pengendalian hama penyakit, mohon nanti dicari referensi sebelumnya tentang pengendalian hama penyakit secara general. Nah, karena pada kuliah kita ini mencakup bahasan yang cukup khusus ya di bagian Agensia Hayati. Seperti itu saya ingatkan untuk adik-adik yang mungkin belum pernah tahu tentang pengendalian hama penyakit ya, seperti itu. Oke, kemudian ada beberapa komen lagi. Kemarin saya berikan 2 video ya, brainstorming untuk pengingat apa sih yang saya maksudkan. Nah, ini dari pendahuluan dari teknologi pengendalian hama penyakit atau pengendalian hama penyakit dan gulma ya, yang pernah adik-adik sekalian tempuh di semester yang lalu ya, sudah saya ulangi berkali-kali tentang bahasan yang kemarin. Di video brainstorming yang saya berikan pada pertemuan 1 itu adalah pada kontrak kuliah itu adalah 2 spesies yang berbeda, tapi satu famili Coccinellidae, yaitu Coccinella septembulata ya, dan yang satunya adalah Epilhana sparsa ya.
atau Henocephalus sparsa. Nah, ini adalah dua spesies yang berbeda. Di mana yang pertama adalah video pertama adalah kalau tidak salah Henocephalus sparsa atau Epilahna sparsa, ini adalah golongan dari hama. Dan yang satunya adalah golongan dari predator atau musuh alami, yaitu dari Coccinella septembulata ya, yang sering banyak ditemukan di Eropa. Tapi di Indonesia pun ada Coccinella, namun spesiesnya berbeda, tapi sama Coccinella spesies gitu. Nah, ini saya berikan pendahuluan dulu tentang Coccinella. Ini sangat membingungkan untuk orang-orang yang awam atau pertama kali belajar tentang ilmu pengendalian penyakit tanaman. Ya, jadi Coccinella ini satu famili. Hampir seluruh famili dari Coccinella ini adalah merupakan predator. Saya ulangi, predator. Predator itu pemangsa. Nah, predator ini ya, rata-rata mereka hampir semua berarti ada golongan, sedikit golongan ya, satu golongan itu yang merupakan dia bukan predator namun hama. Nah, kita coba dulu lihat ya, hampir seluruh familinya. Famili itu spesiesnya banyak, ratusan bahkan ribuan, tapi ini yang saya contohkan ini adalah yang sering muncul, sering kita temui di lingkungan atau di alam ya adik-adik, yang sering mungkin bermain-main di kebun, di sawah dan lain sebagainya. Kalau nggak pernah main ke sawah ya nggak tahu ya tentang Coccinella ini ya, si kumbang helm atau disebut ladybug atau ladybird ya. Kalau pernah tahu tokoh kartun ladybird itu Coccinella, si kumbang koksi ya. Ini dia contohnya. Nah, ini adalah Verania lineata. Ini dewasa ya, dewasa. Dan ini adalah Verania lineata pada saat larva. Ada lagi namanya Menocylus secmaculatus. Menocylus secmaculatus itu biasanya tuh dia spotnya itu bergelombang. Nah, bergelombang bentuknya M. Ada yang bilang dulu itu seperti topengnya orang Jepang. Topeng orang Jepang itu seperti Menocylus secmaculatus, itu bagus itu, seperti dicoret-coret itu. Padahal ini terjadi secara alamiah. Kalau Verania lineata ini dia itu coretannya itu melintang ya, melintang begini ya, begitu. Nah, berbeda ya. Ada lagi yang kemarin adalah jenis-jenis Coccinella. Nah, ini adalah larvanya. Larva ya. Nanti yang belum pernah tahu apa itu larva, apa itu dewasa atau imago atau pupa, mohon nanti dicari referensinya. Bu Nova tidak bisa memberikan penjelasan lebih dalam nanti karena kita sudah fokus di teknologi agensia hayati. Untuk adik-adik di angkatan 2019 mohon nanti proaktif untuk mencari bahan-bahan kuliah teknologi pengendalian hama penyakit. Oke, nanti coba dicari ya. Kemudian ini Coccinella ini ada dua, ini di larva ya. Larva itu masa mudanya. Kemudian ini adalah Coccinella ketika sudah dewasa. Beda sekali wajahnya ya, bentuknya. Ini juga berbeda sekali ya ketika dia larva, ketika dia dewasa. Nah, ini kebetulan ini saya tidak mendapatkan larvanya ya. Ini saya dapatkan langsung. Ini saya dapat sendiri dulu tahun 2012 ketika saya menjadi mahasiswa pasca sarjana di UGM ya. Ini juga saya dapatkan. Ini juga saya dapatkan. Nah, semuanya ini saya dapatkan di pertanaman sawah. Nah, kemudian yang larva ini saya dapatkan dari internet. Namun dewasanya ini Coccinella yang ini saya dapatkan di belakang rumah saya ya, di Kabupaten Jepara. Ini saya dapatkan ini. Dia totol ya, totol. Nah, si Coccinella yang ini, yang jenis Coccinella ini, dia itu genus Coccinella ini mirip dengan yang namanya, ini golongan predator ya. Ini
Ini adalah semuanya adalah golongan predator. Ya. Si golongan predator ini ada yang mirip dengan si golongan hama. Ini dia. Si Epilahna sparsa, ya, enaknya dipanggil Epilahna sparsa. Epilahna sparsa dengan Coccinella itu mirip 11-12, mirip sekali ya. Kadang ada yang belum tahu ya, jadi ada beberapa PPL itu ada yang belum terlatih ya. Kalau POPT jelas terlatih. POPT itu petugas ini apa, pengamat organisme pengganggu tanaman, POPT ya. Kalau PPL itu adalah petugas yang menyuluh tentang pertanian saja. Nah, kalau POPT itu pasti harus paham. Beda Coccinella sama Epilahna ya. Jadi Coccinellidae predator sama hama itu harus tahu bedanya. Bedanya apa? Sudah saya jelaskan berkali-kali. Jadi ketika mereka adalah golongan hama ya, si Epilahna ini ya, si ini ya, ketika masa mudanya atau larva itu dia lebih tubuhnya memendek, menggembung ya. Dan dia punya seta yang mirip dengan cemara. Seta itu duri-duri ya, duri-duri. Duri-duri pada binatang disebut seta ya. Nah, ini seperti cemara, seperti daun cemara ya. Megilani ya, gilani kalau orang Jawa bilang ya. Ini ada yang menganggap ini sebagai ulat api palsu ya, karena ini bukan sesungguhnya ulat api. Kalau ulat api itu dari bangsa Lepidoptera atau kupu-kupu. Kalau ini dari bangsa Coccinellidae, sorry. Nah, ini adalah si hama itu. Dia pasti begini, banyak sekali setanya dan setanya seperti seta cemara. Nah, ketika dewasa berbeda juga. Tapi kalau orang awam ya podo wae, sama saja. Tidak sama. Yang membedakan adalah elytra. Elytra itu sayap depan yang keras ini loh, namanya itu elytra ini. Elytranya ini itu kusam. Kemudian kalau diperhatikan itu dia itu seperti ada bulu halus yang mikroskopis ya, bulu halus yang sangat kecil ya. Maka disebut, kadang-kadang disebut dengan kumbang beludru ya. Ada seperti beludrunya. Ini seperti beludru, seperti kusam gitu. Kalau di mikroskop kelihatan memang ini adalah elytranya itu memiliki beludru. Jadi seperti apa, seperti bulu halus yang sangat kecil gitu. Nah, sedangkan Coccinella di sini itu mengkilap ya, mengkilap tanpa bulu halus ya ketika dewasa. Itu pun juga terjadi pada semua jenis Coccinellidae predator lainnya. Itu dia pasti mengkilap tanpa bulu halus. Untuk larvanya juga sama, baik itu warnanya mau hitam, kuning, ada yang ada sedikit warna-warna merah spot-spotnya gitu. Mereka itu cenderung memanjang. Kalaupun punya seta atau seperti duri-duri di tubuhnya itu sangat sedikit sekali ya, dan jarang-jarang, bahkan kadang tidak ada. Nah, itu adalah golongan predator. Nah, itu yang saya soroti dari komen kalian ya. Jadi komen kalian kemarin itu sebagai overview bagaimana pemahaman sebagian besar peserta teknologi agensia hayati pada semester ini. Saya tidak menyalahkan atau tidak membenarkan ya. Ketika Anda belum tahu berarti Anda masih perlu belajar. Namun ada yang sudah tahu, nah yang sudah tahu itu berarti Anda juga harus tetap belajar lebih baik lagi. Begitu ya, kita motivasi gitu. Oke. Kita lanjutkan ya. Kita masuk ke bagian dari teknologi agensia hayati. Apa itu teknologi agensia hayati? Nah, teknologi agensia hayati ini punya istilah lain yang bisa dipakai sebagai padanannya. Jadi tidak hanya ini yang dipakai ya, yang di Indonesia ya, saudara-saudara. Ada lagi disebut dengan biological control ya. Biological control ini biasa disebut pada beberapa referensi jurnal internasional. Nah, kalau dengar biological control itu juga sama dengan teknologi agensia hayati. Kemudian ada lagi yang menyebut dengan pengendalian hayati. Pengendalian hayati ini juga
konteksnya juga sama, teknologi agensia hayati. Dalam hal ini teknologi agensia hayati di Indonesia disepakati sebagai pengendalian hayati. Kebanyakan ada yang juga menyebut sebagai APH, agen pengendali hayati, gitu. Oke. Hal yang perlu diketahui dalam teknologi agensia hayati ini secara terminologi, pertama adalah agensia. Agensia merupakan organisme atau individu yang menjadi subjek pemegang peran dalam pengendalian di ekosistem. Kemudian hayati mengacu pada sifat hayat atau disebut dengan sifat hidup, hayat ya, kalau ada yang ingat sifat Tuhan ya, hayat itu artinya hidup. Istilah umumnya hayat ini adalah makhluk hidup, makhluk yang hidup. Kemudian hayati merupakan mereka dari golongan makhluk hidup. Sedangkan agensia dari golongan makhluk hidup tertentu seperti hewan, manusia ataupun mikroba. Jadi secara definisi ya, pengendalian hayati itu diartikan ya menurut Ellen Buck et al. 2001 itu penggunaan organisme hidup atau musuh alaminya untuk menekan kepadatan populasi atau memberi pengaruh kepada organisme hama atau pengganggu tanaman spesifik ya, bisa hama ataupun penyakit ya, ataupun gulma ya, sehingga menurunkan kerusakan agroekosistem. Jadi secara mudahnya begini adik-adik sekalian, pengendalian hayati itu kita mengendalikan OPT ya, organisme pengganggu tanaman itu menggunakan musuh alami ya. Nah, ini konteksnya musuh alami. Jadi, musuh alami digunakan untuk mengendalikan. Seperti apa itu ya? Ya, adik-adik sekalian, ini adalah contoh dari musuh alami ya. Ada di sini adalah parasitoid. Parasitoid ini adalah berbeda dengan parasit, di mana parasitoid ini adalah dia akan hidup di dalam tubuh inang hanya pada sebagian masa hidupnya, yaitu pada masa muda. Nah, kemudian ada lagi musuh alami yang disebut dengan predator atau pemangsa. Dia akan langsung memangsa ya serangga ya yang jadi mangsanya dalam satu waktu, itu disebut dengan predator. Kemudian ada lagi namanya patogen. Nah, patogen ini dia bisa dari golongan mikroba ya, mikrobiologi ya, dia jadi kecil-kecil begitu, dari virus, bakteri, dan fungi ya. Nah, ini juga bisa digunakan sebagai pengendali hayati. Oke. Nah, kemudian yang terakhir ada pemangsa tapi atau pemakan gulma ya. Pemakan gulma ini adalah mereka adalah dari golongan serangga-serangga kecil ya. Nah, atau mungkin mereka dari golongan arthropoda kecil ya. Itu kadang-kadang ada yang mereka memang makan gulma-gulma spesifik. Contohnya ada pada kumbang karap ya. Kumbang karap ini adalah kumbang karap. Itu dia cenderung makan gulma-gulma yang berada di bebatuan. Nah, itu adalah contoh dari musuh alami. Nah, dalam konteks ini ya, sebenarnya di alam sudah disediakan oleh Tuhan makhluk hidup yang memangsa hama penyakit ya, hama dan penyakit tanaman. Nah, ini adalah contoh-contoh dari makhluk hidup
yang merupakan musuh alami dari hama. Nah, ini dia adalah predator. Ini adalah laba-laba. Dia adalah predator, pemangsa. Dia memangsa kutu-kutuan, wereng dan lain sebagainya. Ya. Ada lagi juga lady beetle tadi ya, ladybug ya, tadi kumbang koksi. Kemudian ada lalat sirpit. Ya. Kemudian lagi ada parasitoid. Parasitoid ini kebanyakan adalah dari golongan lebah-lebah kecil. Ya, lebah-lebah kecil atau tabuan. Ada lagi juga pada golongan lalat ya, Diptera. Diptera itu juga walaupun ada beberapa yang dijadikan sebagai hama, tapi juga tidak sedikit menjadi parasitoid dan predator. Nah, ini adalah parasitoid. Kemudian golongan nematoda ya, golongan nematoda ini juga beberapa bisa menjadikan predator bagi nematoda hama. Nah, itu. Nah, ini contoh-contohnya banyak. Nah, kemudian yang patogen ini golongannya dari bangsa fungi, bakteri, dan virus ya. Jadi ada beberapa itu digunakan sebagai pengendali ulat ya. Golongan ulat itu dikendalikan dengan bakteri seperti BT. Kemudian ada golongan dari Metarizium, itu adalah fungi, bisa mengendalikan belalang, kemudian bisa mengendalikan kutu-kutuan dan lain sebagainya gitu. Ellenberg et al 2012 ya membagi pengendalian hayati menjadi beberapa hal. Jadi pengendalian hayati itu ada yang disebut dengan pengendalian hayati klasik. Pengendalian hayati klasik ini merupakan musuh alami ya, melawan inangnya saja. Jadi dia hanya satu lawan satu, musuh alami kemudian melawan inangnya. Selanjutnya ada yang disebut dengan konservasi biologi. Konservasi biologi ini berarti pelestarian biologi ya. Pelestarian biologi ini menggunakan konsep perbaikan ekosistem ya untuk memberikan peluang ya. Peluang apa? Peluang untuk kondisi biologi itu kembali kepada rantai makanan yang seharusnya. Itu adalah konservasi biologi. Kemudian ada lagi yang disebut dengan augmentasi. Augmentasi ini dia sudah menggunakan teknologi budidaya, tapi budidayanya ini adalah budidaya musuh alami ya. Jadi atau pembiakan massal tapi pada musuh alami. Nah, augmentasi ini nanti dilakukan pembiakan massal musuh alami di dalam laboratorium. Setelah sudah bisa dilepas, nanti dia akan diintroduksi ke lingkungan yang akan diintroduksi. Nah, augmentasi ini, pelepasan musuh alami ini ada dua ya. Ada dua, yaitu yang pertama adalah inokulasi biologi ya. Inokulasi biologi ini adalah musuh alami yang dilepas, diharapkan bertahan dan berkembang biak serta efektif di musim berikutnya. Bersifat preventif. Ya. Kemudian ada lagi namanya inundasi biologi. Musuh alami yang dilepas tidak diharapkan bertahan dan berkembang biak di musim berikutnya atau sifatnya kuratif. Nah, jadi kalau untuk augmentasi ini pelepasan itu ada dua. Yang inokulasi ya, inokulasi ini pelepasannya ini sudah dibuat perencanaan yang sangat panjang. Jadi kalau sekali dilepas, dia harus nanti keturunan musuh alaminya itu akan bertahan sampai beberapa musim, bahkan kalau bisa settle di lingkungan tersebut.
Ya. Nah, ini juga bisa digunakan sebagai sifatnya preventif atau pencegahan. Biasanya yang dilepaskan ini adalah musuh alami ke lingkungan yang tidak begitu mengkhawatirkan tingkat serangan hamanya. Jadi belum sangat rusak gitu, belum sangat rusak tapi ada hamanya. Dan kemudian biasanya musuh alami yang dilepas ini dia tidak hanya memakan salah satu jenis hama, tapi lebih dari salah satu jenis hama gitu. Nah, jadi kalau seperti itu berarti kalau sudah hamanya di situ sedikit, semua hama apitnya sedikit, nah dia bisa memakan hama ulat ya, atau dia bisa memparasit hama ulat, berarti dia kan ada makanan yang lain. Nah, dia kemungkinan besar dapat hidup lebih dari satu musim, bahkan bisa settle di lingkungan tersebut. Nah, ini disebut dengan inokulasi biologi. Ada lagi yang disebut dengan inundasi biologi. Musuh alami yang dilepas tidak diharapkan bertahan dan berkembang biak di musim berikutnya, sifatnya kuratif atau pengobatan. Ini biasanya adalah dilakukan ketika sangat mengkhawatirkan ya, populasi hama itu cukup tinggi. Contoh ini dulu ada, yaitu ketika terjadi serangan kutu loncat lamtoro. Kutu loncat lamtoro ini akhirnya diputuskan untuk mengintroduksi musuh alaminya ya. Dulu tahun 90-an awal itu pernah ada program lamtorogung ya. Lamtorogung itu penanaman 1 juta lamtoro, di mana lamtoronya itu kebanyakan ada yang didatangkan dari Filipina. Nah, ternyata terikut hama kutu loncat ya, dan dia bahkan juga memakan lamtoro lokal. Nah, untuk pengendaliannya itu juga akhirnya didatangkan juga musuh alami dari negara asalnya ya. Namun tidak diharapkan untuk settle di Indonesia karena dia adalah musuh alami yang spesifik memakan hama tertentu. Nah, itu. Jadi sifatnya kuratif gitu. Ya, selanjutnya kita menuju ke